my channel. Nah, di YouTubeku ini, maksudnya di videoku ini mau menjelaskan dan berbagi tips gimana caranya menghilangkan bau ketiak ya. Jadi buat anda semua yang ingin ketiaknya wangi dan tidak berbau, itu ada 4 cara ya. Caranya ini sangat simple dan mudah sekali didapat di sekitar Anda. Nah, kenapa kadang ketiak kita ini berbau? Nah, itu dikarenakan mungkin hormon kita masing-masing itu berbeda-beda ya. Jadi setiap orang mempunyai hormon atau bakteri dalam ketiak kita, maksudnya dari keringat kita yang kotor, itu bakterinya akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Oleh karena itu, saya berbagi tips untuk kalian gimana caranya untuk menghilangkan rasa bau dari menghilangkan bau ketiak, maksudnya bukan rasa bau, maaf, menghilangkan bau ketiak menghilangkan bau ketiak dari tubuh kita ya. Nah, pertama yaitu pakai odol. Nah, odol ini guys sangat bagus, kalian bisa didapat di mana aja setiap gosok gigi. Sebelum mandi, Anda bisa menggunakan odol sebagai penghilang bau ketiak Anda. Karena kadang setiap orang bila ketiak kita itu berbau, bila kita mempunyai ketiak yang berbau dan sesudah mandi, maka ketiak itu tetap bau. Oleh karena itu saya sarankan dengan tips 4 cara ini, semoga Anda bisa menghilangkan bau ketiak tersebut. Nah, caranya mudah. Satu, kita ya pakai ini odol, ambil kita sedikit. Nah, cukup segini saja. Langsung kita oleskan ya. Kita lap dulu ketiak kita. Karena kan basah ya, guys. Tuh, ketiak saya bersih, guys. Nah, karena sering dibersihkan ya. Nah, kita oleskan ke bagian dalam ketiak kita ini. Ini kan yang mengeluarkan keringat ini, guys ya. Kita ambil lagi sedikit untuk menghasilkan supaya ketiak kita menjadi wangi dan tidak berbau. Pakai odol apa aja bisa ya, kalian mudah didapat ya pokoknya. Nah, pakai odol ini sangat segar sekali guys pada ketiak. Kita diamkan untuk 30 menit atau bila perlu 1 jam ya. Nah, oke, segini aja. Nah, aduh, rasa kayak mince karena sir ya kalau kita orang Jawa. Tuh, setelah 30 menit atau 1 jam, maka kita lap bersih ya. Tuh, kayak begini. Ini kalau kita udah 30 menit atau 1 jam udah kering ya. Kita lap, kalau misalnya ini kering, kita langsung cuci dengan air. Oke? Nah, karena ini saya sebagai contoh ya. Makanya saya sebentar saja. Ini sebagai contoh ya guys. Nah, itu minimal 30 menit atau 1 jam. Setelah itu cuci bersih dua-duanya ya. Saya memberikan contoh sekali aja ya. Tuh. Aduh, ketiak gua seger banget. Coba
salah satunya ya, soalnya ininya aduh agak-agak pedih gitu kalau kagak dikasih air, ya harus dicuci pakai air. Gila tuh guys, kayak begini saya berikan contohnya, biar dua-duanya seimbang. Nah, ini sebelah kiri saya ini pedas. Nah ini ya, tunggu sampai 30 menit atau 1 jam paling lama. Setelah itu kita bersihkan dengan air ya, dengan air ya, kan soalnya ini nanti kering guys. Oh, apa? Segar pakai ini. Nah, mudah kan? Oke. Yang kedua, tips kedua yaitu bisa pakai cuka beras nih guys, kalian tahu kan tuh, rice vinegar ya, bisa pakai cuka beras. Nah bisa pakai cuka beras, jangan terlalu dekat. Nah kita ambil kapasnya sedikit, lalu tuangkan cuka berasnya sedikit ke atas. Yo my god, sorry ya guys. Nah ini kan sudah dikasih cuka berasnya, kita oleskan ke bagian, nah di begini aja guys, emak begini ya, emak kayak apa ya. Nah gini, oke. Ini yang pakai cuka beras ya. Setiap tubuh kita itu hormonnya berbeda-beda ya, dan kalian itu cocoknya yang mana dan yang lebih lama. Ini masih ada, dan lebih lama itu kita balik ya guys, kita sebelah sini dan ini sebelah sini ya, jangan dicampur yang bekas yang tadi sebelah kiri. Nah cukup diginin aja. Oh ya, kalau kalian misalnya yang berbulu ya, yang suka berbulu, kalau yang tidak suka dicukur boleh lah ya langsung begini, tapi kalau yang tidak suka berbulu bisa dipotong dulu, tapi potongnya jangan mendadak ya, karena kalau menggunakan ini kan agak perih-perih gimana gitu kalau dikasih odol atau vinegar atau cuka beras. Nah oke, segini aja tuh ya kan, wow nggak bau kan, bau acem cuka. Nah udah ya, setelah ini kita bisa diamkan 1 jam, ini bisa lebih lama ya, bisa 1 jam atau lebih, pokoknya makin lama makin bagus ya. Nah yang tips yang ketiga yaitu pakai jeruk nipis atau lemon ya. Kita sisir dulu lemonnya, kita sisir dulu nih guys, namanya lemon atau jeruk nipis, kita orang Indonesianya jeruk nipis. Nah kita potong ya. Nah itu kan, lalu kita oles-oleskan di bagian ketiak kita ini. Kita ini dulu ya, kan tadi ada cuka beras. Nah kita oles-oleskan guys, oles kita putar-putar ya kan.
supaya keluar ya, untuk ngilangin bau-bau bakteri yang ada di ketiak kita ini ya. Nah, bau-bau yang ada di ketiak kita. Oke. Oke. Kan makin banyak, makin bagus. Ini membersihkan. Ini kalau pakai jeruk nipis ya guys, ya teman-teman. Bukan hanya untuk menghilangkan bau ya. Ini bisa juga untuk membersihkan ketiak kita menjadi bersih. Nih pakai jeruk nipis ini. Tapi harus rutin ya. Nah, karena kan di ketiak kita kan ada bakteri-bakteri itu ya yang bau. Ini yang berbau ini kan karena bakteri dari keringat ini guys. Nah, oke. Masih ada. Sampai habis ya, habiskan. Ini enak loh guys tuh untuk mencuci. Jadi kulit kita pun bagus dan bersih. Nah, oke. Dan satunya lagi, ketiak satunya ya. Nah, satu. Oke. Nah, kita oleskan, putar-putar sama ya. Putar-putar dulu, putar. Nah, diputar, lalu diperas. Yes. Jadi keluar airnya, kita gosok-gosok ya kan. Tuh, jadi untuk membersihkan juga ketiak kita. Jadi bersih, wangi. Nih. Kita diamkan seharian pun bisa ya guys ini. Jadi misalnya kalian pagi mandi dulu ya, mandi bersih, lalu oleskan rutin tiap hari pakai ini jeruk nipis atau lemon. Nah, setelah itu sore bisa kamu bersihkan ya, kan? Tuh, bagus kan guys. Ketiaknya bagus banget. Nah, oke. Oke. Tuh, basi semua. Dan ini kan anggap aja ya, kita udah seharian dan sorenya kita langsung bisa dicuci, mandi gitu ya kan. Nah, ya itu tip yang ketiga. Tips yang keempat adalah pakai BB Harum Sari. Ini produk Indonesia punya ya. Mudah kan? Banyak sekali di toko Indonesia, ini murah dan hemat. Pokoknya praktis. Nah, karena supaya mudah, misalnya saya ketiak saya misalnya pengen harum, karena ini kan pakai BB Harum Sari kan udah ada warna harumnya ya, sedangkan dari ini alami ya. Kalau ini alami, ini segar ya, karena ini kan odol atau pasta gigi. Kalau nggak tahu odol, pasta gigi ya. Lemon atau jeruk nipis, dan ini cuka beras atau apa itu, rice vinegar, dan ini adalah BB Harum Sari yang keempat. Oke, tuh. Nah, kita tuangkan BB Harum Sarinya di tempat yang kalian mudah untuk diambil, lalu pakai ini apa namanya, udah lama ya guys, sorry ya. Nah, kita ambil satu ini tuh ya kan, kita oleskan seperti biasa kita memakai bedak
seperti membedaki bayi. Nah, kita oleskan. Oke. Jadi kalian mau berkencan, mau kondangan, apapun ya, pergi keluar itu, badan kamu itu wangi dan bersih ya guys. Jadi nggak berbau, orang pun senang ya kalau badan kita nggak bau. Kalau badan kita bau kan, aduh, itu sangat memalukan. Nah ini baunya enak loh guys, segar juga. Jangan terlalu banyak ya. Nah ini kalau kita sore mandi dan dibersihkan, jangan sampai nggak dibersihkan ya. Kalian kalau memakai BB Harum Sari, setelah memakai BB Harum Sari, ketiak Anda harus dibersihkan. Karena kalau ketiak Anda tidak dibersihkan, maka ketiak Anda akan menghitam karena sisa-sisa dari bedak itu menempel pada keringat, pada ketiak yang berkeringat, itu akan menimbulkan, jadi sisa-sisa kotoran itu menjadi hitam. Jadi kalian juga harus rajin membersihkan ketiak. Oke. Nah, dari keempat tips dari saya ini, yang paling lama dan alami itu pakai jeruk nipis ya guys. Ini pakai lemon ini pokoknya sangat bagus sekali dan mudah didapat. Kalian dimanapun, banyak di pasar ya. Nah ini sangat bagus karena ini dua fungsi sekaligus, banyak fungsi ya, untuk menghilangkan bakteri, menghilangkan bau, dan membersihkan kulit ya, kulit kita, ketiak kita jadi bersih. Ini dari ini ya. Nah kalau kalian pakai BB Harum Sari, maka kalian harus rajin-rajin untuk setelah pemakaian ini, harus rajin-rajin membersihkan ketiak Anda. Nah kalau Anda pakai odol atau pasta gigi, ini karena ini kan setelah kering setengah jam atau 30 menit atau 1 jam. Nah setelah itu Anda bersihkan, ini segar tapi nggak begitu lama guys, paling seharian ya. Ini paling seharian, cuman ini kelebihannya sangat segar dan fresh banget, ini kayak ada mintsnya gitu kan. Nah kalau ini cuka beras, ini juga kalian kalau habis pakai cuka beras ke ketiak Anda untuk menghilangkan bau, setelah setelah mandi lagi mau tidur, ini harus dibersihkan ya, ini juga karena kan bisa menempel ke ketiak keringat Anda lagi, nanti bisa membuat bau yang tidak sedap ya. Jadi kalau habis pakai ini, setelah mandi pakai ini dan mau mandi lagi, pokoknya seharian, lalu bersihkan ya, maksudnya jangan sampai nggak dibersihkan dan akan menimbulkan kotoran lagi ya, atau kotoran kembali ya. Nah oke, sekian saja tips menghilangkan bau ketiak. Ini Anda bisa mengikuti cara saya yang mana yang menurut Anda yang terbaik dan mudah. Dan kalau kita gosok gigi kan ya, kalau mandi kan lebih enaknya kan pakai ini ya, pakai odol atau pasta gigi. Jadi kan sekalian gosok gigi, sekalian ini ya kan ya. Nah ini enaknya ini, tapi jangan cepet ya guys, soalnya kalau cepet maunya kalau kita gosok gigi terus langsung kita ini dioleskan ketiak kita dengan odol atau pasta gigi, setelah itu mandi kita langsung bersihkan, itu nggak berapa menit itu bau ketiak kita itu nggak akan hilang ya.
Jadi ini kalau pakai ini butuh waktu setengah jam sampai kering odolnya ini, sampai 1 jam, lalu kita bersihkan. Nah, pokoknya kalau penggunaan ini hanya seharian ya, oke. Sama dengan pakai cuka beras. Tapi kalau ini Anda bisa bisa lebih dari 1 hari. Tapi Anda harus rajin-rajin, tapi Anda harus rajin-rajin untuk membersihkannya. Nah, kalau ini sudah membersihkan, kalau lemon atau jeruk nipis ya, udah membersihkan, udah menghilangkan bau, menghilangkan bakteri, jadi aman, nyaman buat ketiak Anda. Oke, sekian saja tips menghilangkan bau ketiak dari saya. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and bunyikan loncengnya, dan subscribe. Sekian saja video dari saya. Thank you very much, dan selamat untuk mengikuti video-video saya selanjutnya. Oke.